Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Hastuti Aminin Aulia, Riyadatul Jannah, dan Yuliana Dewi ingin mempresentasikan pendekatan strategi, metode dan teknik, pengalaman belajar, aktivitas pembelajaran, tes dan tujuan belajar, tes hasil belajar, kriteria tes, jenis tes evaluasi formatif dan sumatif. Adapun menurut Nana Sujana menjelaskan bahwa strategi mengajar atau pengajaran adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi para siswa atau peserta didik mencapai tujuan pengajaran serta lebih efektif dan efisien. Adapun pengertian pendekatan metode, strategi dan teknik, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujukkan pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi, di mana strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengertian luas, sebagaimana dikemukakan oleh Neumann dan Logon, Abin Samsudin Ma'mun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Baik, langsung saja. Berikutnya yaitu teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan pengguna metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Berikutnya adalah pengertian pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah suatu aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam merencanakan pembelajaran. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berikutnya adalah aktivitas pembelajaran. Pertimbangan-pertimbangan menentukan pengalaman belajar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, sesuai dengan jenis bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Dan yang terakhir, pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. Berikutnya adalah mengembangkan aktivitas belajar. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan atau pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Dan yang ketiga, kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk rangkuman maupun kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu pengertian tes hasil belajar. Jadi, tes hasil belajar itu disebut juga dengan tes penguasaan. Kenapa? Karena tes hasil belajar berfungsi untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan oleh gurunya. Kemudian selanjutnya yaitu penggolongan tes hasil belajar, di mana penggolongan tes hasil belajar itu sangat banyak yang bisa ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes belajar, kemudian bisa juga ditinjau dari aspek kejiwaan yang ingin diungkap,
dan juga dari banyaknya orang yang mengikuti tes, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan penggolongan tes yang ditinjau dari fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat mengukur kemajuan atau perkembangan belajar peserta didik. Jadi, tes dapat dibedakan menjadi 6 golongan atau 6 jenis. Yang pertama yaitu tes seleksi. Ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan siswa baru. Kemudian yang kedua yaitu tes awal, di mana tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi yang telah diajarkan. Ketiga, tes akhir. Tujuannya dilaksanakan tes ini yaitu untuk mengetahui apakah semua pelajaran dapat dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes ini dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Kelima yaitu tes formatif, ulangan harian. Tes hasil belajar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu tes sumatif, ulangan umum atau akhir yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Adapun ciri-ciri tes yang baik yaitu yang harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang terakhir, pengembangan tes hasil belajar, di mana di sana terdapat langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama menyusun spesifikasi tes, kemudian menulis soal tes, kemudian menelaah soal tes, kemudian melakukan uji coba, kemudian menganalisis butir soal, kemudian memperbaiki tes, kemudian merakit soal tes, kemudian melaksanakan tes, dan yang terakhir yaitu menafsirkan atau interpretasi hasil tes. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.